Hore, bantuan BPNT Mei Juni sudah ada perkembangan. Apakah benar sudah ada yang cair? Bagaimana kebenarannya di SIG NG ya? Mari kita simak informasinya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan dari Kementerian Sosial, yaitu bantuan PKH, bantuan BPNT, dan juga bantuan tambahan lainnya. Insya Allah informasi yang saya berikan ini akan akurat dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Seperti biasanya, saya akan selalu memberikan informasi perkembangan seputar dengan bantuan BPNT periode bulan Mei sampai Juni. Apakah untuk bantuannya ini sudah tersalurkan atau belum? Kemudian bagaimanakah kebenarannya di aplikasi SIG NG milik pendamping sosial? Apakah sudah benar-benar ada perkembangannya, sudah transaksi atau berhasil cek rekening atau seperti apakah? Mari kita sama-sama simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel YouTube saya ini, dan bagi teman-teman YouTube yang baru menemukan channel YouTube saya ini, selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan juga bisa dinyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terupdate terakurat seputar dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, langsung saja di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bahwa banyak sekali di grup dari Facebook ya, terutama ya, ini yang menyampaikan bahwa bantuan BPNT sudah tersalurkan 400.000 di KKS-nya. Tidak hanya satu orang yang memposting unggahan tersebut, tetapi juga ada lebih dari satu orang ya. Maka dari itu di sini saya akan meluruskan, memberikan informasi seputar dengan bantuan BPNT sesuai dengan pengetahuan saya sebagai pendamping sosial, di mana ketika saya melakukan pengecekan di aplikasi SIG NG untuk status bantuan BPNT ini masih sama seperti hari kemarin ya, di mana untuk periodenya itu sudah berubah menjadi Mei dan juga Juni. Akan tetapi untuk status keterangannya ini masih proses cek rekening ya, itu artinya di Kementerian Sosial masih melakukan pengecekan rekening dari KPM penerima bantuan BPNT ini, apakah ada permasalahan, ada yang tidak sesuai, ataukah datanya ini ada yang salah. Biasanya untuk bantuan, baik itu bantuan BPNT, bantuan PKH, ini ketika mau cair itu pasti untuk proses atau keterangan yang ada di aplikasi SIG NG itu harus berubah menjadi SPM terlebih dahulu ya. Ini pengalaman ketika proses penyaluran bantuan PKH. Ketika sudah berubah menjadi SPM, nah itu artinya bantuannya sudah dilakukan pentransferan dana dari Kementerian Sosial ke masing-masing rekening yang dimiliki oleh KPM, dan baru setelah itu bantuan bisa tersalurkan dan bisa diambil oleh KPM penerima bantuan BPNT tersebut. Nah, untuk saat ini ketika saya melakukan pengecekan di aplikasi SIG NG itu masih seputar keterangannya itu proses cek rekening, itu artinya untuk bantuan BPNT terutama Bank Himbara BNI ini masih belum ada perubahan ya. Tetapi misalnya KPM ini tidak sabar menunggu informasi yang diberikan oleh para pendamping sosial, ini bisa KPM itu mengecek secara berkala di ATM terdekat. Hanya saja sedikit saran ya, kalau sering digesek ATM itu takutnya nanti ATM-nya rusak dan nantinya malah ribet sendiri ya, nanti harus ngurus di banknya, takutnya ganti ATM malah nanti bantuan BPNT-nya ini tidak keluar, seperti itu, takutnya seperti itu.
Jadi saran saya mending menunggu informasi dari para pendamping sosial di masing-masing daerah ya. Kemudian untuk KPM yang mana untuk bantuan BPNT-nya misalnya di tahap 2-nya itu periode 2 ya, yaitu di periode bulan Maret April ini kalau masih belum cair, kalau KPM tersebut juga mendapatkan bantuan PKH, ini bisa menanyakan ke pendamping sosial masing-masing. Tetapi kalau bukan KPM PKH, ini bisa bertanya kepada pihak desa atau perangkat desa terkait dengan datanya, apakah datanya ini ada yang bermasalah atau tidak ketika dilakukan pengecekan di aplikasi SIG-NG. Karena kalau datanya bermasalah dan tidak dibenarkan atau dibetulkan, itu untuk bantuannya tidak akan bisa tersalurkan. Nah, selain itu juga kalau misalnya ada tetangga atau teman atau saudara yang sekiranya memang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan sampai saat ini masih belum bisa mendapatkan bantuan, itu bisa dilakukan pengusulan melalui SIG-NG yang ada di desa. Jadi tinggal membawa KK dan KTP, minta tolong dicekkan apakah datanya masuk di DTKS. Kemudian kalau sudah masuk di DTKS bisa dilakukan pengusulan bantuan, baik itu bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Namun perlu diingat bahwa untuk ketika sudah dilakukan pengusulan itu untuk bantuannya tidak langsung keluar di tahap berikutnya, tetapi masuk di dalam daftar tunggu ya. Jadi ketika nanti kuota dari Kementerian Sosial ada yang berkurang, nanti dari KPM yang masuk di dalam daftar pengusulan itu bisa mengisi kuota yang kekurangan tersebut. Jadi jangan lantas diharapkan sekali, oh saya sudah didata, kemudian pastinya besok bantuannya sudah tersalurkan. Itu tidak bisa dijadikan patokan seperti itu. Kemudian untuk bantuan PKH tahap 2 tahun 2023 ini jika ada bantuannya yang masih belum tersalurkan, ini juga bisa menghubungi ke pendamping sosial masing-masing, meminta arahan, meminta tolong untuk datanya dicekkan di aplikasi SIG-NG. Karena kami para pendamping sosial tiap bulan itu pasti membuat pertemuan di daerah dampingan. Nah, ketika ada pertemuan tersebut, gunakan momen tersebut untuk tanya jawab, bertanya kepada pendamping sosial masing-masing ya. Dan jangan segan-segan untuk meminta tolong mengecekkan datanya di aplikasi SIG-NG ketika bantuannya tidak tersalurkan. Karena ketika KPM tersebut tidak ada laporan, kami para pendamping sosial itu juga tidak bisa langsung mengetahui permasalahan dari KPM tersebut. Jadi KPM yang harus aktif bertanya kepada pendamping sosialnya ya. Oke, mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.